perjalanannya dari kitab, dan kita tadi hukum-hukum supaya mendapatkan pelajaran. Kita langsung dibuka tadi malam ini supaya dapat pelajaran ini. 2843. Ini hukum ya. Hukum atau syariat atau Taurat. Sungguh kami benar-benar menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat setelah kami membinasakan generasi terdahulu sebagai penerang, petunjuk dan rahmat bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan menghabiskan generasi terdahulu artinya kita sudah masuk ke wilayah ini, kemudian sudah ditinggalkan. Generasi terdahulu sudah saling bodoh, sudah mulai mengerti Taurat, diajarkan hukum Taurat supaya agar mereka mendapatkan pelajaran. Agar jadi perlihatkan semua tanda-tanda ini agar terjadi sini supaya kamu mendapat pelajaran. Di mana itu pelajarannya? Di hikmah. Di hikmah itu pelajarannya surat 5 ayat 46. Kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel yang mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang sebelumnya yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya yaitu Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi datangnya Injil membenarkan Taurat, datangnya Injil membenarkan tanda-tanda yang terjadi. Ketika ada orang laki-laki berjamaah di masjid, benar tanda. Kenapa? Karena kalau yang sholat di masjid itu harus berjamaah baru bisa masuk ke situ. Dikumpulkan dulu semua yang berpasang-pasangan baru bisa masuk ke situ. Nah, harus berjamaah. Ini hikmah. Ini yang disebut dengan hikmah. Kalau di sini tadi bertengkar ke orang, berselisih, makanya datang hikmah menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Kalau masuk di masjid ribut terus. Gara-gara mancengan. Kejar ini sangat penting. Kejar ini karena kalau manusia tidak sadar bermain di sini terus. Seperti terjauh Tommy juga yang dulu guruku bilang. Nah. Dasar bahasa Buddhis kesini sampai tungke daripada sembahyang jamaah di masjid. Artinya lebih baik bersolat jamaah yang istilahnya itu. Yang batinnya lah sebetulnya. Ya, jamaah yang secara asli itu, artinya Allah dan Rasulnya. Ya. Tungka sini arti kan tidak arti bersama itu di situ. Ya, daripada bersama-sama di masjid. Kalau di masjid itu bersama-sama itu. Sebenarnya dia mengerti tanda. Ya. Hanya saja tanda ini tidak boleh dirubah. Ya. Tanda Taurat itu jangan dirubah, jangan orang berjamaah di rumah. Jangan salah nanti orang nanti ke depan bilang, ih, ada salat berjamaah di rumah ya. Makanya itu saya protes waktu itu. Tapi itu protes datang itu suara membimbing. Nah, itu suara membimbing bawa saya ke masjid yang biasa kita dengar azan. Tapi di situ kan saya dahulu dari saya minta, ya Allah jika memang ini perintah dan sunnah semua tunjukkan aku jalan. Maka dibawa ke sana saya. Maka sampai detik ini saya hampir tidak pernah sholat di masjid. Ya di rumah yang kalau tidak bisa di luar tuh. Ini tanda. Apa yang terjadi dalam nyata itu benar. Tidak boleh dirubah itu ya betul. Selagi bisa jangan dirubah karena ini kan bisa seperti tanda Allah tentang negeri Sodom. Di Al-Quran dia katakan negeri Sodom itu akan dilewati oleh manusia pagi dan petang. Ini kan tidak sesuai tidak pernah itu bilang penduduk Arab pergi ke sana pagi dan petang, tidak. Tetapi kebenarannya ketika lari ke diri kita. Ya. Jadi masuk ke hakikat tadi, betul itu Al-Quran. Tapi tanda ini sudah sama ini bilang Ka'bah itu siapa yang masuk di Ka'bah akan aman. Itu tanda makronya sudah terjadi tren yang jatuh menimpa ratusan mana amannya ini Ka'bah. Karena begitu ketika sudah dimaknai ini masuk ke hikmah, ini tanda makro sudah bisa berubah. Sudah bisa berubah. Tetapi ingat kita yang mengerti hikmah ini jangan merubah-rubah itu tanda. Jangan bilang, "Weh, tanda gitu dia enggak boleh begitu." Harus ikuti saja. Justru kita sebagai penguatnya di situ. Artinya, tapi kita tidak kaku, tidak kaku dalam artian kita bermain tanda. Itu yang bilang itu tadi. Sampai sudah salah itu. Jangan kok begitu. Begini yang benar. Seperti naik haji ke Baitullah harus
harus ke Ka'bah keliling-keliling. Naik haji ke Baitullah itu kalau kita sudah awalnya puasa dulu, puasa artinya mengizinkan Allah itu untuk menggunakan rumah kita. Nah, ini rumah kita dipakai oleh Allah. Artinya kita sudah serahkan diri ke Tuhan, bekerja nih. Sudah setiap kali bekerja ini tergantikan oleh jasad yang lebih baik daripada ini. Jasad yang sempurna inilah milik Allah, kesempurnaan itu miliknya. Suatu ketika selalu mengizinkan Allah masuk ke dalam rumah kita, maka Allah akan memanggil kita ke rumahnya. Nah, itu disebutkan bahwa surga itu rindu kepada orang-orang yang tidak lain. Namanya haji. Ini harus terjadi. Orang sebelum masuk ke situ mesti muter-muter dulu, baru masuk dulu ke pintunya, cium dulu aja kaswah. Semua ada makna. Nah, itu. Jadi Isa itu pelajaran. Itu ilmuannya ini supaya kamu mendapat pelajaran. Di sini wilayah pertengkaran supaya kamu dapat. Jadi ini wilayah masalah. Nanti kebenaran sejati setelah masuk di hakikat Isa. Ini yang harus kita kejar. Memang tidak bisa ke sana orang kalau belum dijelaskan di sini. Harus dijelaskan di sini. Kan awalnya di sini dulu kita dulu ke anak-anak kalau sudah dewasa bisa sedikit. Awas kalau tidak pergi sekolah saya pukul kok begitu ya bahasa hukumnya. Kalau kau mencuri saya potong tanganmu. Berarti begini Ustaz, berarti orang tidak bisa langsung ke situ, dia langsung praktekkan sebelum dia tahu dulu ini maksudnya ini. Ya makanya itu ini diajarkan kepada semua orang tentang hukum. Harus pergi sholat di masjid, kau tidak boleh mencuri, ajarkan itu. Kalau hikmahnya bertanya pi orang. Jadi ini ilmunya dibilang tadi khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Surat 46 tadi sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Kalau ini diajarkan kepada seluruh manusia. Kepada hukum ajarkan seluruh manusia, kamu harus begini, kamu tidak boleh begini. Nah, sampaikan ke orang, pokoknya sampaikan. Tapi kalau hikmah, pelajaran hanya bagi orang bertakwa. Nah, Isa inilah yang mengajarkan kepada Musa yang diwakili oleh Khidir di situ. Jadi Khidir mengantar pertemuannya Musa dengan Isa. Harus menyeberangi laut, seberang laut. Lautan sekarang itu yang dilewati oleh Musa namanya air tawar. Itu minum kenyang. Umatnya Musa itu tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Umatnya Musa itu tidak cukup dengan satu macam hidangan Al-Quran. Mereka mau hidangannya ditumbuhkan oleh bumi. Ini ilmu fikih namanya. Harus begini, ilmunya ditumbuhkan bumi. Itu umatnya Musa. Musa itu nanti melihat ini cahaya di Bukit Tursina lalu gunungnya runtuh, seperti dikatakan aku yang pertama-tama beriman. Jadi sebelum itu tidak ada iman, ikut kepada Musa itu tidak ada iman. Runtuh itu gunung, hancur pilih gunung, pingsan baru ya masuk ke wilayah Ruh. Wilayah Ruh ini seperti orang beriman. Ini orang beriman, ini orang kafir. Orang beriman, orang kafir, ahli kitab. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Orang munafik itu naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun, munafik. Pura-pura aja. Kalau ketemu nilai orang beriman, saya mengaku beriman, baiknya. Begitu pulang di rumahnya sendiri, mulai lagi. Nah itu munafik. Dalam diri kita itu ada begitu. Jadi kafir, musyrik, munafik, apa semua ada dalam diri kita sendiri. Tentunya itu Al-Quran ketika dia sebutkan hai orang-orang kafir ini kata orang beriman, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Karena ini hawa nafsu, yang beriman menyembah kepada Allah. Artinya kalau dia menyembah Tuhan yang disembah oleh orang kafir, maka dia tidak akan berkata begitu. Kalau dia tetap menyatu dengan orang kafir, tetap ikuti hawa nafsu. Pada ujungnya, bagimu agamamu ini, bagiku agamaku dari Allah Islam, ini agama nenek moyang dari tanah. Nah, ini dikembalikan ke tanah, ini masih kembali kepada Allah di alam barzakh. Terjadilah pemisahan antara jasad dengan isinya. Lakum dinukum waliyadin, itu bahasanya begitu. Bukan selesai kita bertengkar baru tidak ketemuannya lakum dinukum waliyadin. Tidak begitu. Itu ajarannya Allah untuk kita mempermudah itu pemisahannya antara jasad dengan isinya. Sama itu salamun qawlan min rabbir rahim.
keselamatan bagimu pada hari ini perkataan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu pada hari ini hai orang yang berdosa. Bisa jadi ini lembah dosa.